Jadi dengan pemeriksaan Hendra Kurniawan, Ferdy Sambo, dan Acai di kasus Duren 3 ini, bisa jadi diduga kuat bisa membongkar KM 50. Nah, jadi yang harus dilakukan itu menurut M. Rizal Fadilah ada 3. Pertama, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo harus buka kembali kasus ini dengan sendirinya sesuai dengan janji Pak Kapolri. Kedua, penguasa rezim harus bertanggung jawab nih agar kasus KM 50 segera diusut tuntas. Kemudian ketiga, Komnas HAM harus segera melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, keterlibatan masyarakat, peran masyarakat dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini. Itulah saudara yang harus dilakukan ke depannya. Jadi kebenaran dan keadilan harus segera ditegakkan. Karena yang namanya cahaya itu pasti akan mengalahkan kegelapan. Jadi bahasan dan ulasan khusus soal KM 50 kali ini adalah breaking news nih saudara. Makin terkuak sudah. Makin ke hari, mudah-mudahan makin terkuak. Mudah-mudahan semoga pelaku intelektualnya segera terungkap. Amin. Allahumma amin. Pertanyaan di awal nih saudara, KM 50 yang notabene untuk menghabisi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pertanyaannya, siapa otak intelektualnya dan siapa dalangnya? Qadarullah. Yang wafat bukan IBHRS, tapi 6 laskar saudara. Nah, jadi ada berita nih, Ferdy Sambo mengakui Acai, nehi. Ya. Atau Acai merupakan bagian dari tim yang diterjunkan untuk mengusut peristiwa KM 50. Nah, peristiwa ini terkait penembakan 6 syuhada FPI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka. Pengawal IBHRS nih saudara. Namun, sayangnya pelakunya divonis lepas dan tidak dijatuhi hukuman pidana karena dinilai membela diri. Nah, hakim di sidang Ferdy Sambo ini mendalami, ngorek-ngorek lah, kayak gitulah bahasa Betawinya ya kan, ngorek-ngorek kasus apa saja yang pernah ditangani Acai terkait CCTV. Pertanyaan hakim mengerucut kepada kasus KM 50. Nah, menurut hakim yang ada di sidang Ferdy Sambo ini, itu sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini. Dikatakan sama dia bahwa Acai pernah masuk tim KM 50. Saat tanya tuh hakimnya. Nah, Sambo pun terdiam saudara, terdiam. Paniklah, masa enggak? Nih, detik-detik ekspresi daripada Ferdy Sambo ditanya KM 50 saudara. Hah? Terhadap CCTV gitu ya. Beberapa kasus kan sudah dilakukan. Pernah masuk kilometer 50. Diam dah, paniklah, masa enggak? Diam. Kenapa tuh? Jawablah. Iya, lama banget ya, lama banget. Aduh. Ulangi lagi nih, seru nih, seru. Terhadap CCTV gitu ya. Beberapa kasus kan sudah dilakukan. Pernah masuk kilometer 50. Kena mental. Diam. Saya tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu ya? Iya, salah satu. Terus pertanyaannya kan KM 50 CCTV. Terus red notice gimana ya kan? Buku merah gimana? Kebakaran yang ada kejahatan itu gimana? Dan lain sebagainya lah pokoknya. Gimana? Nanya nih, bukan menghakimi. Karena yang berhak menghakimi itu hakimnya lah, ya nggak? Bukan kita. Kalau kita kan cuma sebutan nanya doang. Bagaimana kita lihat dulu kan? Dulu saat konferensi pers KM 50, di situ ada Hendra Kurniawan, ada Fadil Imron, ada juga Dudung Abdurrahman, ya kan, yang ikut serta konferensi pers KM 50. Pertanyaannya lagi, untuk apa nih bos? Jenderal Dudung diundang. Untuk apa? Apakah untuk supaya mendapat dukungan dari TNI, dari keluarga besar TNI, atau publik kebanyakan? Apakah begitu? Nah, kemudian pertanyaannya lagi, kemarin ini Dudung ini ngeluh kepada Anies Baswedan soal dana hibah yang kecil, yang cuma 16 miliar. Dudung ini curhat. Kalau kita kait-kaitkan ya, kita tarik ke belakang lah, bukan kaitkan lah. Kita tarik ke belakang, Dudung ini curhat. Mengatakan bahwa wilayah Jakarta ini harus ekstra dijaga dan dana hibahnya kecil, cuma 16 miliar. Kata Dudung saat itu, kalau di sini setiap saat politik dan segala macam harus ekstra. Apalagi zaman-zaman saya dulu begitu banyak kelompok radikal yang akhirnya bisa kita amankan. Nah, apa nih maksud kelompok radikal yang akhirnya bisa diamankan? Maksudnya apa? Apakah terkait soal KM 50 yang berhasil diamankan? Nanya sambil ngopi, saudara. Bismillah. Pertanyaannya lagi, apakah yang dimaksud kelompok radikal itu yang akhirnya kita bisa amankan ada hubungannya dengan Habib Rizik, KM 50, dan 6 syuhada FPI? Pertanyaannya lagi, sejauh mana keterlibatan Dudung Abdurrahman? Sejauh mana? Dan siapa saja yang terlibat?
Kalau kita lihat nih, kasus Brigadir J cuma satu nyawa saja yang dibunuh, melibatkan sebanyak kurang lebih. Kapolri Jenderal Listio Sigit menjelaskan bahwa dari 97 personel yang diperiksa, 35 orang diantaranya diduga melanggar kode etik. Selanjutnya 18 orang yang diduga melanggar itu telah ditempatkan di penempatan khusus. Itu pengakuan langsung dari Pak Kapolri Jenderal Listio. Hanya satu, nih saudara, kalau kita ulas, hanya satu Brigadir J yang dibunuh, tewas, melibatkan diduga banyak 97 orang oknum. Nah, tapi dalam kasus KM50 cuma 2 yang terlibat diduga oknum. Bagaimana itu yang namanya Bribtu Fikri Ramadan dan Ibta Yusmin Ohorela. Mereka itu yang diduga terlibat itu dijatuhi vonis lepas dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, itulah di sini saudara pentingnya. Jadi peristiwa Sambo terdiam ini, kalau kita lihat, nih, Gitu ya. apalagi sampai terdiam, ditanya hakim. Kilometer 50. Jadi ini membuka peluang, bongkar lagi. Betul nggak? Tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Membuka lagi peluang, bongkar lagi kasus KM50. Nah, Sambo ini terdiam di sini, di video ini, saudara. Bukan di video sih, di sidang itu saat ditanya oleh hakim, diam, terbayang merenung dengan dosa-dosanya, mungkin nggak? Apa kayak gitu? Itu salah satu. Sambo terdiam saat hakim bertanya lebih mendalam, mengorek-ngorek soal CCTV KM50. Jadi dalam kasus ini, dalam kasus Brigadir J misalnya, kasus obstruction of justice oknum mantan Hendra Kurniawan, isi dakwaan JPU menyebutkan Acai adalah petugas yang oknum nih, yang merekayasa dan mengotak-atik CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo, awalnya di situ. Dan juga di KM50 dengan demikian terbuka keterkaitan peran Ferdi Sambo dan CS-CS-nya ini. Kalau pengakuan Ferdi Sambo dikaitkan dengan dakwaan JPU di atas, yang tadi video tadi, menjadi alasan yang diduga kuat untuk buka lagi kasus KM50. Ini ada tulisan menarik dari aktivis nih saudara, M. Rizal Fadilah. Menurut beliau ada 3 indikasi pentingnya. Pertama, menjadi novum untuk memeriksa kembali KM50 sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kedua, adanya dugaan keterlibatan Satgasus, ya kan, pimpinan Sambo. Nah, ini harus diusut tuntas, ya kan, agar terbukti bahwa dalam kasus itu KM50 itu terjadi pelanggaran HAM berat. Ketiga, ada obstruction of justice yang penghilangan CCTV itu, ya kan, itu dapat dikenakan juga, panggil juga Komnas HAM, karena diduga kuat Komnas HAM malah menutupi fakta yang diketahuinya dalam proses pemeriksaan KM50. Jadi dengan pemeriksaan Hendra Kurniawan, Ferdi Sambo, dan Acai di kasus Duren 3 ini, bisa jadi diduga kuat bisa membongkar KM50. Nah, jadi yang harus dilakukan itu menurut M. Rizal Fadilah ada 3. Pertama, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo harus buka kembali kasus ini dengan sendirinya sesuai dengan janji Pak Kapolri. Kedua, penguasa rezim harus bertanggung jawab nih, agar kasus KM50 segera diusut tuntas. Kemudian ketiga, Komnas HAM harus segera melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, keterlibatan masyarakat, peran masyarakat dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini. Itulah saudara yang harus dilakukan ke depannya. Jadi kebenaran dan keadilan harus segera ditegakkan. Karena yang namanya cahaya itu pasti akan mengalahkan kegelapan. Rezim hari ini juga ketika berakhir nanti 2 tahun lagi, 2024, tidak boleh meninggalkan hutang, khususnya hutang pelanggaran HAM berat. Hutang dibayar pakai duit, kalau hutang nyawa dibayar pakai nyawa. Nah, itulah urgensinya hari ini yang tidak sama sekali kita pernah pikirkan dan kita bayangkan, apalagi sampai kita ketahui kebanyakan soal penerapan hudud kisos. Kisos itu, hudud itu di dalam ajaran Islam itu bentuk keadilan yang nyata, bentuk daripada hikmah dan rahmat, saudara. Hudud dan kisos merupakan upaya perlindungan bagi jiwa, kehormatan, harta, serta berbagai persoalan, ya kan, penjagaan stabilitas keamanan masyarakat. Dalam penerapan hudud dan kisos juga terdapat perlindungan bagi kaum muslimin ataupun non-muslim yang hidup di dalam negara pemerintahan yang Islam tentunya. Ada beberapa perkara-perkara dan prinsip-prinsip di dalam kisos atau hudud. Pertama, penjagaan agama. Kedua, penjagaan jiwa. Ketiga, penjagaan kehormatan, penjagaan akal. Keempat dan kelima, penjagaan harta. Inilah, saudara, poin-poin 5 poin ini
ini ada yang namanya dalam penjagaan ini harus ada hukuman-hukuman tertentu, yang tentunya hukuman ini tidak boleh datang dari manusia. Kalau datangnya dari manusia akan mengakibatkan berbagai macam pertentangan, perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Aturan ini tidak boleh datang dari akal manusia. Aturan ini harus datang dan bersumber dari aturan yang maha adil dan maha sempurna, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aturan syariat Islam secara kafah. Inilah urgensi hari ini yang tidak pernah kita jarang pikirkan, dan jarang ulama-ulama yang menyampaikan urgensi dan pentingnya kisos ataupun hudud, sehingga terciptalah keamanan bagi darah manusia, kehormatan mereka, dan harta mereka. Dan setiap hudud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu merupakan rahmat. Oleh karena itu disebutkan dalam banyak hadis, salah satunya Nabi SAW pernah bersabda, satu hukuman had yang ditegakkan di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Hadis riwayat Ahmad. Ini kisos, hudud, jinayat, dan lain sebagainya. Itu adalah syariat Allah. Kewajiban, konsekuensi daripada pembuktian keimanan dari yang maha bijaksana dan maha mulia, maha kuasa, dan serba maha. Tidak ada pada hari ini kezaliman apapun, kesemena-menaan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala aturannya itu pasti adil. Tidak mungkin Allah itu tidak adil, tidak mungkin, mustahil. Yang ada malah ketika aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kisos, hudud, jinayat, yang ada hanyalah keadilan, hikmah, dan juga rahmat. Dan orang yang ingin melakukan pelanggaran hukum syara apapun bentuknya, seperti tadi kasus Brigadir J lah, KM50 dan lain sebagainya, tidak akan terulang lagi. Mereka, orang-orang zalim itu akan berpikir 2000 kali, 4000 kali, 1 juta kali, berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran serupa. Karena konsekuensinya adalah berat. Pertanggungjawaban dunia dengan diterapkan hukum kisos, dan juga pertanggungjawaban dunia kalau mereka lolos tidak dihukum oleh pengadilan pemerintahan Islam. Allahu Akbar.